Muhyiddin Ba'alawi sendiri, dari ulama Ba'alawi sendiri tidak mengakui bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Ulama Ba'alawi sendiri tidak mengakui bahwa mereka adalah zuriyah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang kami cintai dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Semoga selalu diberikan kesehatan, zahir batin, dan diangkat siapapun yang sakit, diangkat penyakitnya, disembuhkan penyakitnya. Yang punya permasalahan, semoga diselesaikan permasalahannya, baik permasalahan dunia maupun akhirat. Saudaraku sekalian, di video kali ini luar biasa pengakuan seorang Habib, ya, Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ya. Beliau jelas-jelas menyatakan bahwa Habib itu bukan sayyid atau bukan zuriyah Rasulullah. Ini jelas seperti itu gitu. Karena zuriyah Rasulullah itu dengan gelar sayyid dan syarif, ya. Lalu kenapa muncul Habib? Dan Habib itu ternyata hanya tradisi dari Yaman untuk keluarga Ba'alwi. Keluarga Ba'alwi. Nah, orang-orang yang tersambung nasabnya kepada Bani Alwi. Nah, Bani Alwi ini siapa? Anak dari Ubaidillah. Dan Ubaidillah ini ternyata orang yang fiktif. Artinya orang yang tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah, yang dikatakan al-Muhajir, walaupun al-Muhajirnya ini pun masih sengketa karena tidak ada bukti bahwa Sayyid Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman juga. Pemberian gelar al-Muhajir ini pun dari versi internal Ba'alwi, karena untuk mencatolkan Ubaidillah yang diaku sebagai anak Ahmad al-Muhajir, ya. Mari kita simak di video kali ini. Mari kita simak bahwa selengkapnya. Ya, ini keterangan karangan kitab dari Habib itu sendiri. Mari kita simak. Ini jujur baru, ya. Oke, ya. Kitab Is'adur Rafiq, ya. Di sini taklifnya, pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Ba'alwi. Ba'alawi kan? Pada halaman 3 di sini membicarakan perbedaan antara Habib, Sayyid, dan Syarif. Siapakah Habib, siapakah Sayyid, siapakah Syarif. Itu. Di sini dikatakan qauluhu al-Habib fa'ilun bimakna fa'ilun wa bimakna maf'ulun. Habib itu bermakna fa'ilun dan fa'ilun, berarti maknanya fayutlaqu 'alal muhibbi wal mahbubi. Berarti Habib itu artinya orang yang mencintai dan orang yang dicintai. Wa fi urfi ahli Hadramaut, dan di dalam adat istiadatnya orang Hadramaut adalah yang dinamakan Habib mayyantasibu li sayyidina Alwi bin Ubaidillah. Yang dinamakan Habib adalah setiap orang yang bernasabkan kepada Alwi bin Ubaidillah. Titik. Wasara urfan khasan indahum. Nah, adat istiadat ini hanya berlaku di Hadramaut, gitu ya. Nah, di bawah dikatakan wa amma lafdzus syarif fa khasun biman wa inda syarif wa fil urfi syar'i, menurut adat istiadatnya syariat, yutlaqu lafdzus sayyid wa syarif ala kulli man yantasibu lis-sibtain Sayyidil Hasan wa Sayyidil Husain. Adapun sayyid dan syarif adalah setiap orang yang bernasabkan kepada sibtain. Siapakah sibtain? Adalah Sayyidil Hasan dan Sayyidil Husain. Jadi Habib bukan sayyid, bukan syarif. Sayyid syarif bukan Habib. Itu kitab dan Logikanya dari mana? Ketika ada definisi 1 dengan definisi 2, maka dipastikan definisi 1 bukan definisi 2. Kalau definisi 1 sama dengan definisi 2, tidak perlu adanya definisi yang lain, kan gitu. Logika kita kan begitu. Tapi di bawah di framing Muhyiddin Ba'alawi sendiri, dari ulama Ba'alawi sendiri tidak mengakui bahwa mereka adalah zuriyah Nabi.
Oke, para mukibin jelas ya. Ini dari Ba'alwi sendiri, mukibin jelas mukibin, dengarkan para mukibin. Ini pengakuan Ba'alwi bahwa Ba'alwi bukan zuriat Nabi. Ba'alwi Habib itu tradisi dari Yaman. Ya, tradisi hanya tradisi di Yaman untuk orang-orang ya yang keturunan dari Bani Alwi. Oke, saudara paham ya saudara? Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam waras, salam sehat, salam cerdas. Allahumma fiqila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasab Alawi, para habib-habib yang Nabi keturunan Nabi itu, saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smir. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab, saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baqir, terverifikasi. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqid, terverifikasi. Muhammad An-Naqid mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Man Ubaid. Kita sujud. Kita Tuhan mengalir terhadap berjuang, mengalir terhadap keberanian. Kakek kami Imam Ali bin Abi Thalib, ketika beliau sedang sholat, beliau dibunuh. Kakek kami Imam Hasan, jangan satu yang menganggap saya dulu baru tidak ada bukti yang kebenarannya. Kalau ada yang ngaku-ngaku itu berarti tidak punya bukti. Kalau memang punya bukti, pasti Robi itu akan mengeluarkan. Berarti belum sahih. Iya. Kalau dia mau memaksakan pakai asal tanpa bukti, berarti palsu sahihnya. Iya. Paham tidak, Pak? Paham, iya. Kalau memang dia tidak membuktikan, kita akan teliti. Kalau benar, kita akan telitikan dengan pasti. Kalau memang tidak, berarti kita belum sahih. Kalau dia memaksakan harus tanpa bukti, palsu sahihnya, sudah jelas. Jadi kalau ada bukti konkret bisa dibikinkan di maksudnya Robi itu ya. Kalau memang kalau sudah terbukti, memang dia punya data ya pasti. Karena itu kita tunggu sekarang mana. Catatan itu catatan baru semuanya, gitu loh. Nah, catatan baru ini asal usulnya yang nyatet ini dari mana? Anda belum tahu. Iya. Itu kondisi. Tapi catatan itu kalau diteliti memang betul, walaupun baru tapi benar itu. Nah, benar karena itu tidak benar jalurnya, itu dari asal itu tidak tercatat, tidak ada.
Itu tidak benar, dia kata tidak benar. Nah, kita masih kasih kesempatan, buktikan kalau ini benar. Iya. Nah, kalau memang tidak terbukti, saya bisa alam tidak katakan palsu. Iya. Nah, kalau dia memaksakan harus itu benar, dia palsu itulah. Gitu. Kayak Habib Lutfi bin Yahya itu duit tadi catatannya itu. Aduh, lebih banyak ya mana yang Apa? dari semua lebih banyak ya. Kayak ceritanya Gusobet itu ya, anak yang kawin. Iya. Ya bisa dicegah. Nggak bisa dipegang. Ya kok di beberapa bisa. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana. Azmakan yang ada saat ini, apakah mereka habaib atau bukan habaib? Saya nggak mau memberikan pernyataan mereka habaib atau bukan habaib, tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar, Rabitatul Alawiyah. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong, pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Saudara datang ke Rabitatul Alawiyah bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti yang menunjukkan kalau mereka bersambung ke wali songo, saudara. Kalau nggak ada bukti, ya jangan paksa Rabitatul untuk mengakui. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham semua? Urusan nasab, nasab tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirasiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirasiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabita secara syariat, nggak boleh. Secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Bahkan ini rekomendasi. Wa yajibu 'alal jihad al-mukhtassah man'uhu. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul 'uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang utak-atik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Di dalam beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lu kotor, ada laki ketemu di tengah jalan nggak tahu anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi itu nasab jauh nggak boleh, ya kawan, nggak boleh. Ini diangkat lagi. Ini urusan syariat, jangan dimain-mainin. Ya, ini urusan syariat, jangan dimain-mainkan. Kita akan jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja. Makanya sebuah riwayat apabila diriwayatkan oleh orang yang punya kepentingan, ini perlu diteliti ulang. Seperti adanya pengakuan sebagai keturunan Nabi. Ini bisa untuk dipelajari dari studi teks dan studi tekstualitas, juga studi intertekstualitas, namanya muqabalatun nusakh, yaitu dengan cara membandingkan sebuah berita yang terdapat dalam kitab dengan berita lainnya, dikumpulkan berdasarkan tahunnya. Kemudian setelah dikumpulkan berdasarkan tahunnya, kita uji berdasarkan manuskripnya. Setelah diuji berdasarkan manuskripnya, ditulis tahun berapa ini manuskrip. Setelah diketahui ditulis tahun berapa, siapa yang menulis. Siapa yang menulis ini, apakah penulis ini mempunyai kepentingan ataukah tidak. Kalau misalnya seorang yang mengaku sebagai keturunan raja daripada Palembang itu siapa? Sriwijaya pada tahun 1400 Masehi, misalnya dia keturunan daripada Raja Sriwijaya. Kalau yang menulis ini adalah orang yang mengaku itu perlu sebuah penelitian yang diawali oleh ketidakpercayaan terlebih dahulu. Setelah kita tidak percaya dengan berita itu, maka kita mencari dalil akan klaimnya itu. Jadi kita tidak percaya selama klaimnya itu tidak punya bukti. Ketika klaimnya itu terbukti, baru kita percayai. Begitu pula yang saya lakukan untuk meneliti nasab Alawi. Nasab Alawi, para habib-habib yang aku keturunan Nabi itu,
saya teliti berdasarkan metodologi ilmu sejarah, metodologi ilmu nasab, dengan pendekatan studi teks, studi tekstualitas, dan studi intertekstualitas. Saya urutkan terlebih dahulu nama-nama orang yang mengaku, dalam hal ini Bahar bin Smith. Saya urutkan nama-namanya, kemudian saya bandingkan dengan Rizik Syihab, saya urutkan namanya sampai Nabi Muhammad, dari mana dia mengaku, kemudian saya potong-potong berdasarkan tahun-tahun. Kemudian saya ambil kitab-kitab yang berada di tahun itu yang telah dicatat oleh para ulama-ulama nasab. Dari mulai Nabi Muhammad saya teliti apa betul dia punya anak namanya Fatimah, terverifikasi. Kemudian Siti Fatimah mempunyai anak katanya Husain, terverifikasi. Husain mempunyai anak bernama Ali Zainal Abidin, terverifikasi, ada kitabnya. Kitabnya kitab masa lalu berdasarkan hadis-hadis yang sahih juga ada. Kemudian Ali Zainal Abidin mempunyai anak Muhammad Al-Baqir, terverifikasi. Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq, terverifikasi. Ja'far As-Sadiq mempunyai anak bernama Ali Al-Uraidi, terverifikasi. Ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab nasab, juga kitab-kitab hadis. Kemudian Ali Al-Uraidi mempunyai anak Muhammad An-Naqid, terverifikasi. Muhammad An-Naqid mempunyai anak Isa, terverifikasi. Isa mempunyai anak bernama Ahmad, terverifikasi. Dari Ahmad ini, betulkah dia punya anak namanya Ubaidillah? Tidak ada satu kitab pun yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaidillah. Baik dalam kitab nasab, baik dalam kitab sejarah, kitab hadis, dan kitab apapun, tidak pernah ada seorang Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah punya anak namanya Man Ubaid. Tidak ada. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Dari situ mereka marah-marah sama saya. Lalu kapankah mereka mengaku keturunan Nabi? Katanya dari jalur Ahmad bin Isa ini tahun 895 Hijriah, setelah 550 tahun dari kematian wafatnya Ahmad bin Isa. Wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah. Kosong, tidak ada pengakuan apa-apa dari mereka, keluarga mereka. Ada itu pada tahun 895 Hijriah. Siapa yang pertama kali mengaku? Ali As-Sakran, leluhurnya Rizik Syihab. Dia membuat kitab namanya Al-Ghurfatul Musyiqah. Disitulah dia pertama kali mengaku sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengurutkan nama-nama sampai Ahmad bin Isa yang nama-nama ini 90% fiktif, tidak ada orangnya. Hanya sampai buyutnya saja yang ada orangnya. Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Sahibid Darak bin Ali Al-Ghayur bin Muhammad Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qariqasam bin Ali bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Ini semuanya 90% fiktif. Ubaid ini dicangkolin kepada Ahmad bin Isa. Yang ada itu hanya dari Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawilah. 4 nama ini benar. Ke atasnya nggak ada orangnya. Kiai dari mana tahunnya itu nggak ada orangnya? Ya kan masing-masing punya sejarah, ditulis sejarahnya. Dia meninggal tahun sekian, dia lahir tahun sekian, dia jadi ulama besar, dia punya uang banyak, dia punya murid siapa, dia punya guru siapa. Nah, guru-guru yang disebutkan kadang-kadang orang yang historis, orang-orang yang betul-betul ada. Nah, orang-orang yang betul-betul ada itu kan ada kitab-kitab yang menyebutkan ketika orang itu hidup oleh ulama-ulama lain. Karena sejarah tidak pernah berdiri sendirian. Dia pasti berkaitan dengan orang-orang banyak. Pasti di antara orang-orang itu, kalaulah dia itu circle ulama, ada yang menulis kitab. Dan dia menuliskan, saya berguru pada siapa, saya punya murid siapa. Nah, ketika kita teliti, misalnya seorang bernama Faqih Muqaddam, katanya dia belajar thariqah dari Abi Madian.
Dari mana dia belajar Tariqah Abi Madian itu yang sudah wafat? Katanya dari seorang dari Maghribi. Orangnya ini nggak ada. Orang-orang yang disebutkan ini nggak ada. Kenapa? Karena Faqih Muqaddamnya sendiri, Yai Haris, tidak ada orangnya. Jadi banyak orang hadarat Faqih Muqaddam, Wali Besar Qutub Robani, itu orangnya tidak ada, tidak terverifikasi sebagai orang yang pernah ada di alam dunia berdasarkan kitab-kitab sejarah yang ditulis pada masanya yang menyebut kota Tarim. Kan di kota Tarim itu banyak ulama juga. Nah, ulama-ulama itu kadang-kadang ada perbedaan pendapat dengan ulama lainnya. Itu ditulis siapa-siapa ulama di kota Tarim tahun 560 ketika Sahih Mirbat ada. Ternyata tidak ada. Siapa Faqih Muqaddam ada 650 di kota Tarim terjadi peperangan. Ulama yang meninggal siapa saja dicatat oleh kitab-kitab itu. Tetapi nggak ada yang mencatat Faqih Muqaddam pernah ada di kota Tarim. Tidak ada. Dia punya ayah namanya Ali. Ali punya ayah katanya Muhammad Sahib Mirbat, ulama besar yang ada di Mirbat. Mirbat itu sekarang masuk Oman. Katanya dialah orang yang menyebarkan mazhab Syafi'i yang ada di kota Mirbat. Dia guru daripada Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Setelah saya teliti di kitab-kitab yang ada di tahun itu 650 Hijriah, betul ada orang namanya Muhammad Al-Qal'i, ulama besar, tapi dia tidak punya guru namanya Muhammad Sahib Mirbat, leluhurnya Rizik Syihab ini nggak ada. Jadi orang ini sengaja diciptakan namanya untuk menjadi mata rantai sehingga bisa disambungkan sampai Ahmad bin Isa ini. Jadi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah yang kesejarahannya itu telah terverifikasi oleh kitab-kitab nasab dan kitab sejarah, mempunyai anaknya itu ditulis semua anak-anaknya, nggak ada yang namanya Ubaid leluhurnya Rizik Syihab itu. Di dalam kitab nasab itu sudah ada sejak tahun 380 Hijriah, ada silsilatul Alawiyah karya Abu Nasr Al-Bukhari. Tidak ada Balawi ditulis keturunan Nabi itu, Habib itu. Kemudian ada kitab di abad kelima namanya Tahdzibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidini 345 Hijriah. Disebut nama Ahmad bin Isa, disebut nama anaknya, tapi tidak ada yang namanya Ubaid. Ada lagi kita di abad kelima namanya Muntaqilatul Talibiyah karya Ismail Toba 370 Hijriah. Di situ disebutkan nama Ahmad bin Isa, disebutkan anak-anaknya, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaidillah. Masih di abad kelima ada lagi kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang namanya Al-Umari 490 Hijriah, disebutkan Ahmad bin Isa, disebutkan nama anak-anaknya, tapi nggak ada yang menyebut dia punya anak namanya Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian di abad ke-6 seorang ulama besar dari Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab usul fikih Al-Mahsul, idza utliqal imamu fi usul fiqh fa muradu bihi al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia mengarang kitab nasab namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah pada tahun 597 Hijriah. Dia wafat 604 Hijriah. Dia mengarang kitab nasab 597 Hijriah. Dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya semua ditulis bahwa dia hanya punya 3 anak namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak namanya Ubaid, tidak ada namanya Abdullah, tidak ada namanya Ubaidillah. Di abad ke-7 seorang ulama nasab yang mengarang kitab namanya Al-Fakhri tahun 614 dia mengarang kitab namanya Al-Fakhri. Di dalamnya dia menyebutkan nama Ahmad bin Isa, anak-anaknya disebutkan, tetapi tidak ada di situ anaknya yang bernama Ubaid. Kemudian kitab Al-Asili tahun 700 Hijriah karya Ibnul A'raj juga tidak menyebutkan nama anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa yang disebut, nama anaknya disebut, tetapi nama Ubaid tidak disebut. Kemudian ada kitab As-Sabatul Muson, ada lagi kitab di abad 9 Umdatul Talib As-Subro karya Ibnu Inabah tahun 828. Dia mengarang lagi kitab yang kedua namanya Umdatul Talib Al-Kubro tahun 828 juga. Tidak ada nama anaknya Ahmad bin Isa yang namanya Ubaid. Itu dari sisi ilmu nasab.
Baru setelah abad 9 mereka nulis kitab banyak. Makanya kata Hanif Alatas, saya bisa mengumpulkan 187 kitab yang menyatakan, menulis bahwa Ba'lawi turunan Nabi. Iya, tapi semuanya ada di abad 9 ke atas sampai sekarang. Tidak ada yang menyebutkan sebelum abad ke-9. Tidak ada, karena ngakunya baru abad ke-9 itu.